Hai semua, untuk memenuhi UAS Gerakan Sosial Politik Global, kita akan berbicara dengan komunitas perempuan berkisah. Kita dengerin yuk! Nah, yang gak kalah serunya yaitu pembicaranya dari Kak Gaby selaku Kepala Komunitas Perempuan Berkisah Chapter Jawa Timur dan Kak Meita anggota dari Perempuan Berkisah. Seru banget kan? Yuk makanya kita dengerin bareng-bareng. Pertanyaan pertama, Perempuan Berkisah adalah komunitas yang berfokus pada apa ya? Perspektifku sebagai anggota yang baru bergabung di tahun 2020, aku tuh melihat Perempuan Berkisah itu komunitas yang dimana kita itu bisa bercerita tentang apapun, entah itu kekerasan, entah itu gender equality, entah itu tentang hak asasi atau apapun tentang agama juga bisa di situ. Dari pertama aku tahu dan tertarik untuk join waktu awal-awal adalah karena dia sebuah ruang aman bagi perempuan dan juga golongan yang termarginalkan. Karena kan sebuah media itu kan harusnya bisa mewadahi seluruh ras, seluruh gender, dan yang paling penting di PB ini dia berbasis etika feminis. Jadi gampangnya gini, ketika ada suatu kasus tentang kekerasan seksual, meskipun itu masih dalam proses pembuktian atau lain sebagainya, dia pasti tetap berpihak pada korban. Yang mana di era sekarang hal itu tuh sangat susah didapatkan. Bahkan lembaga-lembaga hukum aja masih sering mempertanyakan kenapa kamu nggak ngelapor atau apa gitu. Jadi Perempuan Berkisah ini sebagai tempat aman bagi perempuan untuk saling sharing, untuk saling berbagi informasi juga, dan juga di sini tuh ada kayak psikolognya gitu kan. Jadi ada layanan untuk konseling. Apakah Perempuan Berkisah termasuk dalam gerakan sosial? Kita sebagai komunitas yang juga bekerja sama dengan berbagai spektrum lain, pastinya bisa disebut sebagai gerakan sosial. Kenapa? Karena kita pertama punya visi dan misi yang sangat clear, memberdayakan perempuan dan juga kelompok marginal lain yang ada di sekitar kita. Apalagi Perempuan Berkisah ini sekarang nggak cuma di tingkat nasional, tapi ada juga chapter-chapter di berbagai daerah. Jadi ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta. Tujuannya tetap sama, menyuarakan atau mengaspirasi dan meminimalisir atau menghentikan bentuk-bentuk kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender. Menurut aku Perempuan Berkisah ini sudah bisa digolongkan sebagai gerakan. Meskipun dia lingkupnya masih kecil, tapi kan tujuannya kan bersamaan dengan organisasi lain adalah memerangi berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan. Juga memberdayakan perempuan-perempuan dan kelompok marginal. Lalu apakah komunitas ini telah di tingkat global? Internasional sih setahu aku belum ya, tapi kita udah bekerja sama berbagai pihak yang remeh di Indonesia gitu. Perempuan Berkisah sendiri juga pernah misalnya bekerja sama Indika Foundation. Kita memberdayakan banyak perempuan. Terus kalau misalnya kalian lihat di Instagramnya kan juga banyak banget kegiatan yang mereka adain, kerja sama-sama ini, kerja sama-sama itu. Jadi kita emang nggak menutup pintu untuk banyak organisasi lain untuk berkolaborasi gitu. Kadang-kadang juga beberapa anggotanya bekerja sama dengan organisasi pemerintah atau organisasi-organisasi yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Tapi kalau internasional setahu aku belum. Semoga secepatnya. Agenda politik yang diperjuangkan di komunitas ini tuh apa sih? Anggota dari Perempuan Berkisah ini orangnya itu berasal dari berbagai macam lingkup pekerjaan, berbagai macam daerah dan lain sebagainya. Di sini di Perempuan Berkisah juga ada yang dokter, ibu tunggal yang kerja di advertising, mahasiswa yang concern di bagian apa gitu, jurusannya juga beda-beda. Dari latar belakang yang berbeda-beda ini banyak juga yang dari mereka itu punya komunitasnya sendiri. Seperti contohnya ada Dokter Sandra, dia itu adalah dokter, juga foundernya dari Dokter Tanpa Stigma, memperjuangkan bahwa kadang kan orang untuk ngecek masalah reproduksi, kalau perempuan tuh mesti ditanyain udah nikah belum atau apa, padahal untuk mendapatkan hak-hak kesehatan seksual itu hak semua orang gitu. Dan satu lagi ada juga misalnya contohnya Kak Popi, dia adalah seorang ibu tunggal yang sering memperjuangkan bahwa hak-haknya sebagai ibu anak satu. Contohnya di ijazah itu kenapa harus nama bapaknya, kenapa enggak nama ibunya yang dicantumkan. Dia gencar banget dan akhirnya terkabul sampai di Kemdikbud kalau nggak salah. Teman-teman yang mahasiswa juga concern banget masalah Permendikbud soal kekerasan seksual yang sampai sekarang masih sangat. Menurut aku pelan-pelan orang-orang tuh mulai aware. Dan dari dulu kan kita cuma dijanjiin aja kan. Padahal sekolah itu adalah tempat aman buat anak-anak muda belajar.
dari dukungan PB juga macam-macam, nggak cuma webinar tapi juga kontennya setiap hari untuk raising awareness tuh menurut aku juga sebuah proses yang nggak cuma PB aja harus lakukan gitu, tapi banyak dari teman-teman yang lain di HI juga harus mulai. Kita juga sering melakukan itu kan, pernyataan sikap tentang apa-apa. Tuh Bu Risma yang insulting salah satu teman yang tunarungu, itu juga kita melakukan pernyataan sikap gitu. Jadi PB itu nggak cuma untuk perempuan tapi juga untuk kelompok marginal yang lain gitu. Karena aku kan anggota biasa ya, dalam KGB pasti pengetahuannya karena udah lama ada di situ. Aku ada di PB itu karena aku emang seneng banget sama isu gender equality sama keperempuanan. Aku tuh sering banget ikut-ikut webinar tentang RUU PKS kemarin yang sampai ada beberapa pasal yang diganti, ada penamaan pasal yang diubah, itu kan sering dikaji oleh Perempuan Berkisah ya lewat webinar-webinar yang ada di tiap minggunya. Itu sih yang sering aku ikutin dan itu pasti berpengaruh banget karena banyak banget yang ikut. Otomatis banyak pemuda-pemuda yang tergerak kan untuk menyuarakan hal yang sama. Apa saja agenda Perempuan Berkisah? Sebenarnya kita tuh sebelum pandemi itu sering arrange untuk meet up langsung kan, untuk sharing. Saat sebelum pandemi juga pernah diadain konseling yang secara langsung, juga pelatihan gambar untuk meluapkan salah satu media untuk healing ya, karena pandemi banyak banget kegiatan kita yang beralih jadi online, ngadain webinar, kerjasama dengan foundation untuk bikin suatu campaign. Kita juga pernah kerjasama sama DA untuk menyuarakan bahwa apapun kamu harus tetap nyaman sama diri kamu. Nggak cuma sebuah organisasi ya, kita sebagai manusia kan juga harus tetap adaptif dengan kondisi saat ini. Bisa mungkin kalau dari PB masih tetap aktif untuk mengadakan konseling, membuat konten, dan kita reach out gitu. Jika ada suatu kasus, teman-teman yang ada di local chapter ini yang bertugas untuk membantu tuh ya, kita assist terus gitu, gimana jangan sampai korban ini dibiarkan. Sebenarnya yang jadi concern utama PB adalah pemberdayaan si korbannya, karena kita kan bukan lembaga hukum ya, kita concernnya pasti ke konseling dan pendampingan korban. Misalnya korban setuju untuk melanjutkan kasus ini lebih lanjut, kita juga bantu untuk carikan kerjasama sama LBH. Lalu bagaimana strategi konsolidasinya? Strateginya ya kita dengan cara melakukan usaha-usaha untuk yang pertama pasti mengedukasi melalui webinar atau konten harian lah, paling simple, sama dengan pihak-pihak terkait. Kita bisa langsung gerak, ada actionnya, layanan konseling yang diberikan oleh Perempuan Berkisah. Kita mendampingi korban sampai dia berdaya kembali gitu. Menurut aku ya, tujuan tercapainya adanya kekerasan berbasis gender di dunia, equality bukan tanggung jawab 1-2 orang atau 1-2 gerakan aja. Tanggung jawab semua orang, dan semua orang bisa berpartisipasi untuk mewujudkan itu sekecil apapun. Repost postingan tentang gender atau tentang kekerasan seksual, orang tuh sering nggak paham loh bahwa apa yang kamu lakukan itu harassment. Dilsulin, terus posting foto orang dengan tanpa izinnya, hal lain yang masih dianggap lumrah. Kadang itu kan orang itu nggak paham bahwa dia adalah seorang pelaku, kan dia juga nggak sadar bahwa dia adalah seorang korban. Contohnya relationship yang toxic, mereka tuh sebenarnya nggak sadar tapi tidak bisa lepas. Tugas semua orang tuh sebenarnya sesimpel dengan mengedukasi dari teman kalian yang awalnya nggak tahu bahwa catcalling itu salah satu bentuk harassment. Postingan dari Magdalene atau dari Perempuan Berkisah salah satu ikhtiar kalian untuk membantu mewujudkan dengan kampus yang lebih aman, misal sesuatu yang utopis, dan itu sangat bisa diwujudkan kalau kita bersama-sama. Esensi dari gerakan sosial merujuk pada satu tujuan, ada yang mau dirubah, ada yang mau dicapai. Yang pertama butuh waktu dan gak instan. Terus yang kedua itu gak bisa diwujudkan oleh 1-2 gerakan aja. Dan yang ketiga, jangan pernah berpikir bahwa apa yang menjadi tujuan itu sesuatu yang utopis atau yang susah diwujudkan. Gerakan sosial itu apa sih? Itu kan suatu wadah dan isinya kan individu-individu kan. Ya kalian ini matters gitu, aku, kamu, jangan pernah berpikiran bahwa untuk mencapai itu berarti butuh gerakan yang sangat besar nih. Every little steps itu matters kalau menurut aku. Dari agenda yang udah dilakukan, apa sih dampaknya? Sebenarnya kalau selama di PP itu aku lebih banyaknya dapat jaringan sih, dan dapat ilmunya, pelajaran yang bisa aku terapkan di lingkungan sekitarku. Karena ketika melihat kasus mahasiswa yang akhirnya bunuh diri di makam ayahnya, atau mahasiswa Unsri yang akhirnya tidak mendapat keadilan, itu meningkatkan semangat orang-orang untuk mulai aware dengan kasus-kasus kekerasan seksual dan juga kasus-kasus pelecehan yang ada di kampus. Nah, itu ya tadi semangat gerakan sosial sih untuk menuju perubahan ya, karena kita udah berani speak up. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dari kelompok kami.